tentang sholat di kendaraan. Ya, ini saya bikin tabel ya. Ini sholat fardu. Kemudian ini sholat sunnah. Bolehkah di kendaraan? Tadi sudah dibacakan untuk sholat sunnah, maka boleh untuk dikerjakan di kendaraan. Ya sihhut tatawu'u 'alal markubi fis safar. Maka kalau ditanya, bolehkah sholat sunnah di kendaraan? Untuk sholat sunnah, jawabannya apa? Boleh. Nanti ada kolom berikutnya adalah haruskah hadap kiblat? Kita isi tabel-tabel ini sesuai dengan apa yang kita temukan di bukunya. Nabi SAW pernah sholat di atas kendaraan. Hanya saja mode transportasi di zaman dahulu adalah hewan. Untuk ruku dan sujud, maka Nabi merunduk. Apa yang dirundukkan? Kepalanya. Atau bahkan punggungnya. Di mana merunduknya ruku itu lebih tinggi sedikit ketimbang sujud. Alias sujud merunduknya lebih rendah daripada ruku. Hanya saja, ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubata. Dalam salah satu lafaz disebutkan bahwa Nabi SAW tidak mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan. Maka kita isi kolom di sini. Bolehkah di kendaraan untuk sholat fardu? Jawabannya tidak boleh. Saya langsung sambung supaya tidak salah dipahami. Kecuali terpaksa. Ada yang bisa kasih contoh? Kapan terpaksa sholat fardu di kendaraan? Contohnya? Kita sedang naik pesawat atau kapal yang kita tidak mungkin untuk turun. Ya atau tidak? Kalau masih bisa turun atau masih bisa sholat di darat, maka wajib di darat. Contoh orang Balikpapan mau ke Jakarta. Kalau pesawatnya bukan flight pertama yang subuh-subuh, saya yakin itu masih bisa sholat di darat. Apakah sholatnya sekarang ataukah sholatnya nanti tunggu sampai? Ya, jadi misalnya sholat zuhur itu tidak bisa orang Balikpapan sholatnya di atas pesawat. Kecuali betul-betul terpaksa. Makanya saya bilang tidak boleh kecuali terpaksa. Seperti misalnya, waduh ini saya belum sholat asar. Ini ternyata di atas pesawat, waktu mau landing di Balikpapan, pesawatnya masih muter-muter. Pilotnya bilang kepada para penumpang, kita terpaksa berputar-putar dulu di atas bandara kurang lebih 20 menit. Dikarenakan cuaca sedang, apa mas? Kenapa orang putar-putar di langit, kenapa? Karena hujan misalnya landasannya licin. Ya kan? Kita sudah prediksi, saya ini belum sholat asar. Nunggu 20 menit baru landing, masuk sholat maghrib. Terpaksa sholat di pesawat. Atau, saya belum sholat subuh, udah mau boarding lagi. Kalau sholat sekarang belum azan subuh. Terpaksa akhirnya naik pesawat boarding dulu. Sementara kalau diprediksi, ini kalau nunggu di Jakarta baru sholat subuh, sudah pagi. Ya kan? Akhirnya sholat subuh di pesawat. Maka bolehkah sholat di kendaraan? Jawabannya tidak boleh kecuali terpaksa. Disebutkan tadi, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah saya lihat beliau sholat di atas kendaraan ke hadap manapun kendaraannya menghadap atau mengarah. Maka kalau ditanya, haruskah hadap kiblat untuk sholat sunnah? Jawabannya tidak harus. Tapi saya bukan bilang kemudian tidak usah. Tidak harus. Berarti tidak wajib. Tapi, ada tapinya lagi. Tapi jika masih bisa, maka arahkan ke kiblat dulu. Ke kiblat dahulu sebelum jalan. Nanti antum pikirkan sendiri kalau mobil kayak apa, motor kayak apa. Di sini disebutkan walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'u dzalika fil maktubah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan yang demikian, yaitu salat sunnah di kendaraan dan menghadap kiblat untuk salat fardu. Maka kalau ditanya haruskah hadap kiblat untuk salat fardu? Jawabannya yang sebelah sini dulu. Harusnya tidak salat di kendaraan kecuali terpaksa. Maka di sini kita isi, jika terpaksa salat di kendaraan dan mampu hadap kiblat, maka wajib hadap kiblat. Contohnya di mana? Contohnya di kapal Lambelu. Kapal Lambelu misalnya, kita naik ke dek berapa itu? Dek 6. Kemudian kita lihat, oh ini sedang diatur softnya oleh awak kabin. Katanya awak kabin ini nanti karena ini sudah berubah arahnya, jadi sekarang hadap sini pas sholat zuhur. Sekalian jamak qashar sholat asar. Begitu maghrib beda lagi arahnya. Kan begitu kan di kapal? Ya maka selama masih mampu hadap kiblat maka wajib hadap kiblat. Tidak boleh, sudah sembarang aja, nggak apa-apa orang sholat biasa aja lah gitu ya. Lah memang masih bisa hadap kiblat maka wajib hadap kiblat. Siapa yang hadapkan? Siapa yang tahu arahnya? Jawabannya ABK. Jika tidak mampu maka tidak wajib.
Contohnya di pesawat. Di pesawat pulang dari Jeddah menuju Jakarta. Kiblat itu di buntutnya pesawat karena kita harus hadap belakang baru hadap Saudi. Kalau duduknya hadap depan berarti hadapnya Indonesia dan itu bukan kiblat. Terus apakah iya semua orang memaksa ini tolong pramugari bisa nggak ini kursinya diputar dulu? Oh nggak bisa Pak, memang udah begini. Oke kalau gitu saya mau sholatnya di koridor. Akhirnya memaksakan diri sholat di koridor. Lah kalau ada orang misalnya mau pergi pipis, akhirnya nahan dulu. Gara-gara di tengah ini ada orang sedang sholat. Ya, maka ini perbuatan yang tidak benar. Harusnya Anda sholat di tempat duduk saja. Tapi ini gak ada kiblat. Gak apa-apa. Jika tidak mampu maka tidak wajib. Kecuali pesawatnya Saudi Airlines. Di buntut pesawat itu ada musolanya. Tapi itu pun hanya cukup paling-paling 8-10 orang. Kalau hanya cukup 8-10 orang, berarti yang memang di belakang itu yang wajib hadap kiblat. Tapi coba kalau semuanya mau ke belakang. 400 jamaah umroh semuanya mau ngantri. Sampai jam berapa ngantri baru selesai? Kalau itu sholat subuh bisa sudah sampai pagi baru orang sholat subuh. Maka sholatlah di atas kursi masing-masing. Terutama buat perempuan. Daripada berdesak-desakan dengan laki-laki. Kalau nggak hadap kiblat tidak apa-apa jika memang tidak mampu.